Oke. Gimana? Mungkin Ayo. tadi bisa dijelaskan seperti apa tadi di dalam? Di dalam dilaporkan, melaporkan semua rombongan yang ada di kejadian tadi ya, yang ada di VT tadi. Jadi semua Doktif laporkan. Doktif harap prosesnya segera berjalan ya. Jadi karena sepertinya di Indonesia kan kok no viral no justice, makanya Doktif juga melakukan live itu bukan untuk mencari perhatian, enggak sama sekali. Tapi di situ kondisinya Doktif hanya bersama dengan Taisya ya, Teteh, dan didampingi oleh seorang sopir, hanya bertiga. Tapi mereka melakukan keroyokan rame-rame seperti yang kalian lihat, berapa banyak di situ. Wanitanya ada 2 dan semuanya laki-laki ya, betul tadi 2 ya. Yang satu bagian merekam, yang satu Rahma, dan laki-laki juga banyak ya di situ. Jadi ya, insya Allah keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya untuk Polda Metro. Mohon berjalan ya hukum dengan tegak, masyarakat bisa, dan saya yakin hukum akan tegas ya dan beradil. Artinya laporannya udah diterima ya? Terus Berapa orang berarti yang ikut dilaporkan? Nanti akan dikembangkan karena semua yang di situ Doktif laporkan. Tapi kan Doktif nggak kenal satu-satu, nggak mungkin Doktif hafal satu-satu. Jadi nanti akan dikembangkan pada proses pemeriksaannya. Dok, banyak netizen yang menanyakan soal perihal 20 miliar, mungkin bisa ada tanggapan nggak sih Dok terkait itu? Kalau misalnya itu bisa dibuktikan kan silakan. Tapi kalau tidak itu kan pencemaran nama baik. Jadi akan terkena pasal lagi gitu. Jadi sebenarnya ini negara hukum apa negara barbar? Kan negara hukum. Kantor polisi buka 24 jam. Jadi silakan saja dibuktikan, bukan dengan cara yang seperti ini gitu. Kalau memang tidak bisa dibuktikan kan akan bisa kembali lagi ke para pelakunya yang memfitnah itu. Gitu. Ya kalau misalnya memang Doktif menerima uang 20 miliar, silakan dibuktikan saja kapan transfernya, kapan Doktif terimanya. Kan segampang itu sebenarnya. Gitu, ya. Jadi nggak perlu ditanya-tanyakan lagi, silahkan dibuktikan oleh yang memfitnah Doktif itu. apakah Ya. ini dijatuhkan pasal berapa? Mungkin Aduh, pengajaran kalau itu nanti ada lawyernya. Ya, boleh. Boleh Bang, Mungkin, Bang. boleh dampingin dulu Bang. Silakan Bang. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Jadi terkait dengan sangkaan pasalnya nanti biarkan pihak kepolisian aja yang menjelaskan. Saya berkembang yang jelas terkait dengan adanya dugaan memaksakan kehendak terhadap orang lain ya. Jadi terkait dengan itu nanti terkait dengan siapa saja pelakunya kita serahkan dan kita percayakan kepada pihak kepolisian, pihak Polda Metro Jaya, biarkan ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum dan supaya ini tentunya jadi pembelajaran ya, untuk kita semua bahwa yang namanya proses hukum harus kita hormati ya. Kalaupun kita menduga ada orang lain yang melakukan kejahatan, silahkan tempuh proses hukum, bukan dengan cara barbar, dengan cara melawan. Ada tindak menyenangkan kan tadi sampai akhirnya kan supir juga kan jadi korban juga tuh di lokasi. Adakah pasal penculikan juga kan? Kadang-kadang kan ditahan dulu tuh. Ya nanti kita lihat perkembangannya. Kita lihat ya perkembangannya kita lihat ya, nanti akan perkembangan, diperiksa. nanti pihak kepolisian akan bekerja dengan baik dan maksimal. Kita kawal aja ya. Cuman mungkin yang agak Doktif sesalkan pada saat di dalam itu Doktif tidak langsung melakukan live ya. Jadi Doktif melakukan live pada saat Doktif keluar. Tapi di dalam restoran itu sebenarnya sudah terjadi bahwa Doktif nggak boleh keluar dari restoran itu, sebenarnya sudah ada. Gitu. Tapi itu sayangnya Doktif nggak melakukan live. Doktif melakukannya pada saat Doktif merasa diancam, merasa terintimidasi keluar di situ. Doktif merasa satu-satunya jalan yang Doktif bisa lakukan untuk menyelamatkan diri Doktif pada saat itu adalah melakukan live streaming. Berarti emang alat buktinya dari live streaming semua ya? Dan dari Ya, teman-teman juga dan ada makanya, beberapa saksi yang melihatkan Iya. CCTV dari resto pun akan menjadi alat bukti. nanti kita Nanti serahkan kita ke pihak serahkan ke kepolisian pihak soalnya itu ada kepolisian. prosedurnya ya kalau terkait gitu. dengan Jadi ada Dan penambahan Doktif juga gitu mohon ya? bantuan juga dari teman-teman kalau misalnya ada rekaman-rekaman video yang memperlihatkan itu semua mungkin nanti bisa diberikan ya nanti. Gitu. Ada lagi? Tapi secara ini nggak, apa psikis tadi ini nggak sih terganggu nggak sih? Artinya Oh pasti, jadi apalagi terutama ya Doktif kan merasa tidak nyaman ya untuk bepergian karena kok jadi seperti dibuntutin gitu kan, kok bisa dia tiba-tiba datang dengan gerombolan begitu
dengan cara yang seperti itu tidak etis gitu, menunjuk-nunjuk kan saya lihat semua ya gitu, sangat tidak santun, sangat tidak sopan, tidak beretika. Jadi ya menurut dokter dan melakukan mengata-ngatai juga stafnya dokter, mengancam juga sopirnya dokter. Jadi ya itu otomatis akan menimbulkan trauma juga ya bagi kita semua gitu. Tapi dokter mungkin tadi kan sempat ditahan-tahan atau sempat ditarik-tarik, nggak ada? Betul. Ada luka lebam atau sebagainya? Enggak sih, enggak ada. Tapi itu sudah membuat tidak nyaman ya. Ya, kekerasan secara verbal ya. Ya bayangkan jika saudara kalian dibegitukan, hidup kalian kan nggak akan nyaman ya di kemana-mana, jadi merasa tidak aman gitu ya. Aku tadi sempat kesel juga nggak sih kayak melawan gitu ketika dikejar terusnya sama mereka. Kan dokter bilang bahwa backupnya dokter itu Allah. Jadi apapun yang terjadi pasti Allah akan lindungi. Pada saat itu dokter juga merasa tenang-tenang aja gitu. Jadi ya mungkin itu caranya Allah untuk melindungi dokter, karena mereka mancing-mancing dokter sama sekali nggak. Mungkin ada sedikit dari terpancing pada saat dokter buka pintu sopir, tapi dia berusaha dari ajudannya dia melarang. Ajudannya lah itu dokter agak marah. Kenapa? Apa hak dia untuk melarang dokter masuk ke mobil dokter sendiri? Gitu. Dan dia melarang juga ini sopirnya dokter. Dan kan kalian bisa lihat sendiri sopir dokter masuk ke mobil terus ditarik lagi. Itu apa hak dia? Ajudan Rahmat yang suaminya Fitra. Terlihat juga ya guys, mungkin ada teman-teman yang lihat videonya, mereka akan bergerak, suaminya itu akan bergerak untuk memukul dokter, itu juga ada rekamannya mungkin teman-teman ya di situ. Nah itu juga dokter juga kadang-kadang nggak habis pikir kok bisa ya, sedangkan image yang di luar kan luar biasa, image yang dibentuk. Dan sekarang dokter lihat mulai ada penggiringan opini juga yang dilakukan oleh beberapa oknum yang itu aja. Jadi gengnya yang dokter lihat ya geng penista agama ini, ya, gengnya itu aja ya dokter. Para netizen yang cerdas ya, jangan ikut dengan giringan opini mereka, karena mereka punya misi sendiri, pengalian isu dari penista agama dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi yang dokter harapkan di sini, jadilah pembeli yang cerdas, jangan mau termakan dengan giringan-giringan opini, termakan dengan iklan-iklan yang selama ini mereka sudah berhasil membodohi kalian semua. Makasih. Sip, terima kasih dokter. Sukses buat kalian semua ya. Amin. Istirahat ya. Istirahat ya. Amin. Ya, istirahat. Maaf ya jadi lama. Belum kelar ya. Udah kelar. Kalian juga pastinya istirahat ya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih dokter, hati-hati di jalan. Aku balik teman ke apartemen kan. Aku mau ketemu sama ini. Thank you. Hujan. Dokter di samping tuh, dokter di samping. Udah, ayo, udah selesai. Iya, Bukan ini. ya kan kantornya. Oh, ini langsung pakai kantor hukum suami sendiri, dok ya? Ya, begitulah. Untuk suaminya dokter langsung memberikan timnya maju langsung untuk menangani kasus tersebut ya guys.